Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG berhasil naik 0,50% ke angka 6.864. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa saham MDKA yang hari ini berhasil naik 5% lebih. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang hari ini juga masih berhasil naik dan ada rumor akuisisi perusahaan lain. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham ASLC yang hari ini naik 2% lebih ke harga 112. Secara tren bisa kita lihat ASLC memang dalam beberapa minggu terakhir ini masih kesulitan untuk break garis EMA 150 yang saat ini tepat di harga 112. Hari Selasa kemarin ASLC sempat melemah, tapi secara tren saat ini masih sideways karena masih berada di atas support EMA 50. Dan hari ini masih berhasil naik 2% lebih ke harga 112 ini. Jadi masih ada potensi kembali mengetes dan apabila berhasil break, ASLC secara tren akan mulai uptrend. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa ASLC dikabarkan akuisisi saham KALS. Tapi untuk manajemennya bisa kita baca sekilas, manajemen masih belum membeberkan informasi tersebut. Jadi katanya memang ada rencana corporate action, tapi akan diumumkan secara resmi nanti ke Bursa Efek. Tapi sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Apakah memang ini cuma rumor atau memang ASLC melakukan akuisisi saham KALS. Tapi secara tren ASLC menurut saya menarik. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing dari beberapa minggu terakhir ini sudah terus masuk akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Hari juga pada saat naik masih terlihat ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah mempunyai saham ASLC seperti penjelasan saya sebelumnya, selama saham ini masih kuat berada di atas support psikologis di harga 100 atau minimal berada di atas garis EMA 50 saat ini di harga 103, saham ini masih menarik untuk coba di hold. Selama masih kuat di atas 100, walaupun belum berhasil break garis EMA 150, minimal secara tren masih sideways sehingga kedepannya masih ada potensi untuk mulai bergerak naik. Apalagi jika informasi ini benar, ada potensi saya lihat ASLC untuk break garis EMA 150 dan mulai bergerak tren dengan target jangka pendek itu di sekitar 120 untuk tren jangka pendek apabila berhasil break garis EMA 150 ini. Selanjutnya saya akan update pergerakan dari saham BSDE yang hari ini juga masih naik 4% lebih ke harga 1180. Bisa kita lihat di grafik, BSDE satu minggu terakhir ini sudah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1100. Dan kenaikan hari ini membuat BSDE saat ini kembali naik mengetes resisten di sekitar 1170. Jadi sebelumnya memang beberapa kali resisten ini menahan kenaikan BSDE sehingga BSDE melemah, tapi masih kuat berada di atas support EMA 50. Dan secara tren jangka menengah pun BSDE sebenarnya trennya masih oke, masih bergerak tren karena masih berada di atas kedua garis EMA. Dan menarik untuk dipantau karena apabila BSDE berhasil break resisten di harga 1170 sampai 1200, maka BSDE trennya akan lanjut uptrend dengan target berikutnya di sekitar 1300. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi dan asing yang sebelum distribusi hari ini juga terlihat masuk akumulasi. Jadi BSDE saya lihat besok masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 1200 apabila masih gagal break. Ingat, secara tren dia masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk kembali melemah dan turun ke harga 1100 atau di garis EMA 50-nya. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di garis EMA 50 atau di bawahnya dan tidak mempertimbangkan untuk take profit pada saat gagal break resisten 1200, BSDE masih bisa di hold selama masih kuat di garis EMA 50. Atau mau swing trade bisa take profit dulu apabila ternyata terkonfirmasi dalam satu minggu ke depan BSDE mencoba break resisten ternyata gagal break dan mulai melemah, bisa pertimbangkan take profit setelah itu tunggu kembali di sekitar 1100 untuk re-entry kembali. Karena beberapa kali setelah gagal break bisa kita lihat BSDE sempat kembali mengatas garis EMA 50 dan rebound kembali. Jadi selama masih kuat di garis EMA 50 secara tren BSDE masih layak untuk di hold. Dan karena masih ada akumulasi, masih ada potensi besar BSDE untuk break 1200 dan lanjut uptrend. Selanjutnya saya coba analisa sama XL yang hari ini juga naik 3% lebih ke harga 2070. Dan jika kita perhatikan pergerakan sama XL,
Secara teknikal pergerakannya hampir mirip dengan ASLC tadi. Sama-sama saat ini masih berada di sekitar garis EMA 50-150. Untuk saham XL sebelumnya jika kita lihat sempat rebound atau break garis EMA 50, setelah itu mendekati garis EMA 140 gagal break, sempat turun di bawah garis EMA 50. Tapi setelah itu pelan-pelan mulai bangkit dan saat ini mulai berada di antara garis EMA 50-150 kembali. Jadi sempat berusaha untuk naik di atas zona 2000 sampai 2050, masih gagal naik, turun kembali ke harga 2000 yang saat ini tepat di garis EMA 50, sehingga saya lihat ini merupakan support yang lumayan kuat. Selama masih kuat di atas harga 2000 ini, XL minimal trennya akan sideways. Dan sekarang coba jika kita perhatikan broker summary-nya, dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi dan asing juga hari ini masuk akumulasi. Jadi XL mulai menarik karena masih ada potensi mengetes harga 2100. Apabila berhasil break, XL juga secara tren akan mulai uptrend. Jadi apabila teman-teman belum sempat entry dan ingin pantau sama XL, Musai masih bisa masukkan ke watchlist, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 150 dengan target terdekat apabila berhasil break itu sekitar 2200 sampai 2250, atau apabila gagal break pun Musai masih menarik untuk dipantau dan tunggu di sekitar support EMA 50. Apalagi saat ini garis EMA 50 tepat di harga 2000 sehingga akan merupakan support yang lumayan kuat untuk saham XL. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya saham ini, misalnya XL saat ini masih layak untuk di hold. Sekarang coba kita analisa saham ESA yang jika kita lihat hari ini masih turun 2% lebih ke 680. Jadi saham ESA cara tren juga sebenarnya sudah mulai membaik walaupun belum uptrend karena sudah bersinar di atas garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat setelah bersinar di atas garis EMA 50, ESA lanjut naik mengetes 700, satu minggu terakhir ini masih gagal break dan saat ini mulai melemah kembali. Jadi resisten terdekat saat ini di harga 700 dan support EMA 50 saat ini di sekitar 655. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini ada distribusi dan asing juga jika kita pantau memang masih distribusi saham ESA. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat ESA masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 655. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebelum juga bisa kita lihat setelah berhasil mengetes 700 gagal break, ESA sempat mengetes kembali atau turun ke garis support EMA 50 ini. Setelah menyentuh, ESA masih bisa rebound dan kembali ke 700. Jadi saat ini menurut saya ESA apabila mau entry masih bisa dipantau. Paling aman apabila mau entry coba tunggu kembali di sekitar 650 sampai garis EMA 50 di sekitar 655. Apabila kita pantau 1 minggu ke depan ESA kembali mengetes support ini masih bisa bertahan, menurut saya masih layak untuk coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 700 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di garis EMA 150 saat ini sekitar 780 sampai harga 800. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.